bikin bangga, bangga bersarung mangga. Dua makhluk yang terkutuk yang dibenci oleh Allah, yang pertama adalah iblis, yang kedua adalah orang putus asa. Makanya orang putus asa kalau sampai derajat bunuh diri, yang rugi apa? Di dunia dan di akhirat. Kemudian sisi lain, jangan menuduh orang lain bunuh diri sekalipun kita melihat seperti orang bunuh diri. Ini yang bikin bangga, bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Peridu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuhibbukum fillah. Kami mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga seperti Allah memudahkan kita untuk bergabung di acara ini, Allah memudahkan kita kelak untuk berkumpul di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha Kuasa dan bagi Allah sangat mudah. Allah mudah untuk mengangkat kita dari yang hina menjadi mulia, dari yang rendah pangkat menjadi pangkat tinggi di hadapan Allah, yang jelek kita menjadi baik. Allah Maha Kuasa, mari kita serahkan kepada Allah dan mari kita berusaha untuk menggapai kemuliaan, kejayaan, derajat tinggi dengan acara ini. Acara ini adalah untuk mencari kemuliaan tersebut. Kita berusaha. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada semuanya tentang menjadilah hamba yang berprasangka baik kepada Allah. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Putus asa adalah dosa besar. Tidak ada yang merasa putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang zalim. Yang memberi adalah Allah. Kalau diambil nikmat, Allah ambil. Yang ambil adalah Allah. Orang berputus asa itu, di antaranya contoh yang paling berat, orang biasa putus asa, ujung-ujungnya naudzubillah mengakhiri kehidupannya bunuh diri. Dia punya permasalahan dalam kehidupannya, kemudian dia sudah buntu akalnya, tidak punya solusi karena dia tidak kenal Allah, tidak punya agama, tidak pernah kenal orang soleh yang membimbingnya, sehingga dengan problem yang selama ini dialami, ia selesaikan problem itu dengan mengakhiri hidupnya. Dipikir kehidupan itu selesai sampai di situ. Ada kehidupan setelah kehidupan di dunia yang lebih panjang lagi. Dan karena dia dengan putus asa menghadap kepada Allah dengan murka Allah, maka yang pergi, yang menuju kepada Allah dengan putus asa, maka akan mendapatkan murka Allah. Maka jangan sampai ada di antara kita putus asa sampai naudzubillah bunuh diri, naudzubillah bunuh diri adalah di neraka. Permasalahan sebesar apapun, kecuali jika Anda ahli iman, mendapatkan ujian dari Allah itu maka kebaikan. Sebab disabdakan Nabi, ajaban li amril mu'mini, mengherankan urusannya orang beriman, anna amrahu kullahu khair, urusannya semuanya baik-baik saja. In asabathu sarra syakar fa huwa khairun lah. Urusan orang beriman itu baik-baik semuanya. Dan itu tidak ada kecuali bagi orang beriman. Jika mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, maka baiklah itu bagi dia. Wa in asabathu dharra, jika mendapatkan sesuatu yang tidak baik, sabar, dia bersabar, maka itu adalah baik baginya. Enak orang beriman. Tidak masuk wilayah putus asa. Kita dengar ada bunuh diri waktu itu di mana, naudzubillah, kasihan. Hati-hati, jangan main-main urusan ini, dosa. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati. Bunuh diri adalah dosa besar. Bahkan sebagian mengatakan ada di neraka selamanya. Naudzubillah. Karena apa? Tidak ada iman. Kenapa? Sudah tidak kenal Allah. Biarpun katanya dia anak orang beriman, kalau sudah bunuh diri tercabut imannya, maka sangat benar jika dikatakan tidak bakal selamat dari neraka. Jangan putus asa. Termasuk problem-problem apapun, ketahuilah Allah yang Maha Kuasa. Dan Allah akan berikan solusi. Utang menumpuk, putus asa bunuh diri. Tambah sengsara. Tidak disanjung oleh manusia, di akhirat pun akan dihinakan karena dia bunuh diri. Hati-hati. Dan jangan guyonan tentang yang demikian. Aku bunuh diri saja, bunuh diri. Hah? Tidak punya iman. Yang menyelesaikan permasalahan kita adalah Allah. Kita hanya berusaha di saat berhasil, alhamdulillah. Kalau tidak, sabarnya orang beriman adalah pahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan masuk wilayah bunuh diri ini. Kisah waktu ada orang bunuh diri. Naudzubillah, itu putus asa.
Dua makhluk yang terkutuk, yang dibenci oleh Allah, yang pertama adalah iblis, yang kedua adalah orang putus asa. Karena putus asa itu sebetulnya kan suudzon kepada Allah, seolah-olah berkata begini, ya Allah, engkau tidak bisa menyelesaikan urusan saya, sudah dah, kamu Tuhan gak bisa menyelesaikan urusan saya tinggalkan saja ya Allah, saya mau mati. Bunuh diri, matilah dia. Matinya dalam keadaannya imannya kropos, imannya tidak ada, maka di neraka selamanya dia. Di antaranya lagi adalah jangan sampai kita putus asa dalam segala hal. Sakit, berusaha semaksimal mungkin. Apalagi dengan vonis dokter, wah ini bakal nggak lama malah putus asa. Nggak boleh, yang punya obat adalah Allah, yang ngasih kesembuhan Allah. Nggak boleh, harus ada usaha. Nggak boleh putus asa sama sekali dalam segala keadaan. Jika sesuatu yang kita rindukan itu adalah mustahil menurut akal kita, menurut kenyataan, karena kita memang tidak punya bekal untuk sampai kepada kesuksesan. Tapi nggak boleh setelah itu putus asa, nggak boleh. Orang sukses kan harus dengan model itu. Maka untuk menghilangkan keputusasaan ini adalah biasakan husnudzon kepada Allah. Ini untuk bangun husnudzon. Putus asa, bekerja putus asa, ini putus asa. Di PHK putus asa. Nah, ini nggak akan ditolong oleh Allah. Maka dalam keadaan sepahit apapun, sesempit apapun, berprasangka baiklah bahwasanya Allah telah siapkan jalan yang istimewa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian bagi ahli iman ketahuilah, kesusahan seperti apapun, sepahit apapun, kalau dia orang beriman hanya di dunia saja jatahnya. Di akhirat akan dapatkan kemuliaan. Makanya orang putus asa kalau sampai derajat bunuh diri, yang rugi apa? Di dunia dan di akhirat. Di dunia dia akan rendah, di akhirat akan direndahkan, tidak ada surga baginya. Memang permasalahan seolah-olah selesai, akan tapi ketahuilah, di hadapan Allah lebih besar lagi. Dalam segala hal jangan putus asa. Anda ngobati anak yang sakit, orang tua yang sakit, jangan putus asa sampai titik terakhir dicabut nyawanya, selesai. Kata dokter, wah ini nggak apa-apa, ini nggak akan mampu. Jangan bilang nggak akan mampu. Dokter hanya memprediksi saja sesuai dengan ilmunya. Tapi yang beri ilmu umur adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sisi lain yang harus kita fahami bahwa di samping kita tidak boleh putus asa sampai derajat naudzubillah bunuh diri dan sebagainya, kita pun juga tidak boleh menuduh orang lain putus asa, apalagi sampai derajat bunuh diri. Jika kita melihat ada orang bunuh diri misalnya, naudzubillah beritanya bunuh diri, sebisa mungkin kita tepis itu semuanya. Karena belum tentu dia bunuh diri. Memang ada orang mati bukan bunuh diri, akan tapi oleh yang membunuh digantung, sehingga dikesankan kalau dia bunuh diri. Mungkin. Atau dia sebenarnya tidak bunuh diri, hanya makan keselak saja atau apa-apa. Mungkin tulisan ingin bunuh diri. Mungkin dia punya catatan harian, saya putus, saya bosan hidup dan sebagainya. Kemudian pas waktu itu tiba-tiba mati di kamarnya. Nggak usah dihubung-hubungkan ini. Mungkin waktu menulis dia betul-betul kalap, dia betul-betul dia tidak ingat kepada Allah, dan itu hanya sekedar tulisan. Dan Anda pun tidak boleh nulis-nulis macam itu, naudzubillah. Akan dibaca oleh orang lain, lalu orang lain itu berprasangka buruk kepada Anda, menulis hal yang baik. Kalau ingin bikin puisi-puisi yang puisi yang mulia, puisi yang baik, puisi yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Kemudian sisi lain, jangan menuduh orang lain bunuh diri sekalipun kita melihat seperti orang bunuh diri. Kenapa? Kita tidak tahu hakikat. Di saat-saat terakhir dicabut nyawanya, Anda tidak tahu, Anda tidak melihat. Anda tidak melihat, tidak mengerti apa yang terjadi antara dia dengan malaikat. Dan pengampunan Allah Maha Luas selagi malam yugharghir, selagi nyawa belum sampai tenggorokan, maka Allah mungkin mengampuninya. Jadi, pertama tadi jangan putus asa sampai derajat bunuh diri. Kemudian di sisi lain, jika ada orang bunuh diri, maka jangan sampai ada di antara kita menuduh dan menuduhnya. Sebab bisa jadi dia adalah meninggal bukan karena bunuh diri, karena mungkin karena hal lain. Semoga Allah menjauhkan kita dari putus asa, dan semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan dalam segala hal, dan semoga Allah mengampuni kita semuanya, dan semoga Allah menjaga hubungan kita. Kita tetap menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga.
Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga.